يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, para hadirin jemaah ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah mudahkan kita bertemu kembali masih dalam buku Al-Kabair, buku berkaitan dengan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, yang dia hidup di abad ke-8, sekitar abad ke-8 Islam. Ya, berarti ini buku sudah sekitar 600 tahun yang lalu, karena dia meninggal di Basrah sekitar 741 Hijriah. Berarti buku ini sudah 700 tahun yang lalu atau 600 sampai 700 tahun yang lalu. Inilah buku-buku Islam. Islam itu semakin kembali kepada kemurnian dan semakin kembali kepada umat-umat terdahulu, maka keilmihan Islam semakin terjaga. Karena di dalam Islam itu tidak ada perlu ada inovasi baru, tidak ada pada penemuan baru, tidak ada. Tapi kalau keluar masalah-masalah baru, mungkin masalah sekarang yang lagi rame umpamanya uang elektronik, itu masalah baru. Tapi masalah ilmiah dalam Islam tidak ada masalah-masalah baru. Semuanya atau tidak ada perkara-perkara yang baru. Semakin murni mendekat kepada para sahabat suatu ilmiah, maka semakin baik. Imam Bukhari itu di abad ketiga Islam, Imam Ahmad abad ketiga Islam, Imam Syafi'i, Imam Malik abad kedua Islam. Semakin dekat dengan abad-abad para sahabat, semakin baik. Ini bedanya ilmiahnya Islam dengan ilmiahnya pengetahuan zaman sekarang. Kalau orang-orang zaman sekarang secara ilmu pengetahuan adalah semakin terbarukan ilmu itu, semakin ada penemuan-penemuan baru dan dipertanggungjawabkan, maka semakin baik. Apa dasar kita? Dasar kita adalah Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya masa adalah zamanku, kemudian orang setelahku, kemudian orang setelahku. Maka orang-orang di zaman sahabat itu terjamin keilmuannya, terjamin hafalannya, terjamin keikhlasan dan kejujurannya. Karena belajar ilmu agama ini bukan hanya memahami dalil, tapi belajar ilmu agama ini lebih kepada memahami dalil dan juga kejujuran dalam memahami dalil, keikhlasan dan ketulusan untuk mencari kebenaran. Betapa banyak orang yang mengetahui dalil, tapi karena tidak jujur dalam jiwanya untuk mencari kebenaran, maka terkadang dia putar balikkan kebenaran itu. Dia tafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan nafsunya, dan ini tidak akan menjadikan berkah sebuah ilmu. Maka Rasul berkata dalam sebuah hadis, berdoa Rasulullah SAW, Allahumma inna a'udzubika
min ilmi la yanfa, wa min qalbi la yakhsha, wa min nafsi la tasba, wa min du'ai la yustajabu lah, min haulai arba'. Dan sebuah riwayat ditambah, ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang, dari doa yang tidak dikabulkan. Dan aku berlindung padamu dari 4 perkara itu. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak mengantarkan kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh. Kita masuk pada pembahasan sekarang, ya. Ini kemungkinan kita akan mengambil 2 judul. Yang pertama, judul yang kita ambil adalah sebagaimana flyer yang disebarkan, orang yang bernasab kepada selain abi, selain bapaknya, dan dia tahu. Kita baca hadisnya. Imam Az-Zahabi memasukkan ini ke dalam dosa besar, menisbatkan kepada bukan bapak dan dia tahu itu bukan bapaknya, termasuk dosa besar. Apa dalil hadisnya? Dalil hadisnya di dalam riwayat dikatakan, riwayat Bukhari dari Sa'ad radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang mengaku menisbatkan diri kepada selain bapaknya dan dia tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram untuk dia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tegas, orang yang menisbatkan kepada bukan bapaknya itu haram, dan jannah itu bisa diharamkan untuk dia. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, la targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fahuwa kafir. Jangan kalian membenci nasab bapak-bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya, bahwa kafir. Rawahu Bukhari. Apa arti kafir di sini? Apakah orang yang membenci bapaknya kafir, keluar dari Islam? Kafir itu lawan daripada syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Lawan dari syukur adalah kufur. Kufur itu menutupi. Yang harusnya nampak dia tutupi. Yang harusnya nampak itu adalah ketaatan, kepatuhan, lalu dia tutupi dengan kekufuran dan kebangkangan, itu kufur. Di dalam hadis ini yang pertama jelas tidak boleh bernasab kepada selain ayah. Dulu kisah Zaid bin Harithah. Ini Zaid bin Harithah kali ini adalah budak, dan dia budak dibeli di pasar Ukar. Ukar ini nama pasar di antara Mekah dan Jeddah, Mekah dan Taif. Ukar. Sampai hari ini pasar ini ada. Sebenarnya dia dicuri orang, dicuri lalu dijual di pasar tersebut. Dibelilah oleh Khadijah istri Rasulullah SAW. Begitu dibeli oleh Khadijah menghadiahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semenjak kecil Zaid bin Harithah ini dididik Rasulullah SAW, diperlakukan oleh Rasulullah SAW sebagai anaknya sendiri. Ya, kisah Zaid bin Harithah dan anaknya Usamah bin Zaid, yaitu dikatakan hubbu Rasulullah SAW, kekasih dan kecintaan Rasulullah SAW. Rasul cinta sekali sama dia. Maka Rasul suatu hari nanti akan menikahkan dia dengan sepupunya Rasulullah yang cantik. Tapi ternyata pernikahan itu kandas karena Zaid bin Harithah itu bekas budak, sepupunya Rasulullah SAW itu wanita mulia, bahkan dikatakan istri sepupunya Rasulullah SAW itu orang yang cantik, keturunan Quraisy. Zaid bin Harithah secara fisikis ada yang mengatakan ya ini sebuah
disebutkan saja ya dalam kisah itu. Dia tidak berpenampilan tidak gagah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan dia punya hidung yang pesek. Nah, jadi pernikahan dia tidak lama. Lalu istrinya dia ceraikan. Istrinya itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menikahi sepupunya bekas anak Zaid ini, Aib, jadi perbincangan besar di tengah orang musyrikin. Karena orang musyrikin punya keyakinan anak kandung anak angkat jika sudah dideklarasikan menjadi anak, maka istri anak angkat haram dinikahi. Itu keyakinan orang musyrikin. Ternyata Allah takdirkan pernikahan Zaid dengan istrinya itu bercerai, tapi Allah perintahkan Rasulullah menikahi sepupunya itu, bekas istrinya Zaid. Pernikahan itu menjadi buah bibir dan menjadi salah satu pembatal kebiasaan orang-orang musyrikin. Jadi adat mereka dibatalkan dengan Islam. Pertentangan di waktu itu bergejolakan, bahkan mereka mencibir Rasulullah SAW karena menikahi anak kandung atau istri anak angkatnya, itu menjadi sangat besar. Kembali ke belakang. Jadi Zaid bin Harithah ini ketika kecil dididik Rasulullah. Rasulullah SAW itu nggak punya anak laki-laki yang sampai besar, tidak ada. Anak laki-laki Rasulullah SAW itu kecil meninggal. Abdullah meninggal dalam buaya, Ibrahim juga meninggal dalam masa kecilnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, Rasulullah itu maka aba ahadin min rijalikum, bukanlah Rasulullah itu salah satu bapak dari anak laki-laki kalian. Allah sudah katakan Rasul tidak akan pernah menjadi bapak dari anak seorang laki-laki. Jadi Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki yang betul-betul hidup kecuali meninggal. Tapi Rasulullah punya anak-anak didik, anak angkat di antara Zaid bin Harithah. Suatu hari bapaknya Zaid bin Harithah ini kan ketika kehilangan Zaid selalu mencari Zaid kemana. Dia dapatkan informasi Zaid di Mekah. Maka dia datanglah bersama adiknya, itu ponakannya Zaid, pamannya Zaid bin Harithah. Datang mereka berdua ke Rasulullah SAW. Ketika mereka mendengar bahwa ada Zaid bersama Rasulullah, dia sudah siapkan uang untuk menebus Zaid. Dia bawa karena dia dengar dia telah jadikan budak dan beli, maka harus ditebus. Begitu dia datang ke Rasulullah, mengatakan, aku ingin menebus anakku. Siapa anakku? Zaid bin Harithah. Maka Rasulullah katakan, sudah, kamu panggilkan Zaid. Kalau memang nanti dia memilih kamu, ambil buatnya, bawa pulang dia, dan tidak perlu mau bayar. Tapi kalau memang dia ingin bersamaku, biarkan dia bersamaku. Maka dipanggil Zaid. Ketika dia dipanggil, duduk dengan Rasulullah. Di sampingnya ada ayah dan pamannya. Sebelum Rasulullah bertanya tentang masalah yang lebih jauh, Rasulullah bertanya kepada Zaid, kamu kenal siapa orang tua ini? Tahu ya Rasulullah, ini ayahku dan ini pamanku. Berarti jelas, ini adalah ayah dan paman. Maka Rasulullah mengatakan, mereka berdua datang kemari ingin menjemputmu ya Zaid. Sekarang ada pada dirimu, kau ingin bersama mereka, kau ingin bersamaku. Maka ketika itu Zaid mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin kupilih orang selain aku memilih dirimu. Kaget bapak, ya Zaid, kau memilih tetap menjadi maula, menjadi budak, lebih baik kau harus kembali kepada ayah. Karena awalnya kan dia bersama Rasulullah budak, tapi Rasulullah lepaskan. Kata Zaid, yang intinya bahwasanya Zaid tetap mencintai Rasulullah SAW dan dia mau bersama Rasulullah SAW. Maka dia dikatakan hubbu Rasulullah, kecintaan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah naik ke sebagian bukit di depan Ka'bah. Rasulullah mengumpulkan orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah, dan mengatakan, persaksikan, mulai hari ini Zaid adalah anakku. Maka Nabi Muhammad, Zaid ketika itu mulai dikatakan Zaid ibnu Muhammad, bukan Zaid bin Harith, Zaid bin Muhammad. Ini awalnya. Jadi orang semua tahunya Zaid bin Muhammad, panggilnya Zaid bin Muhammad, anak Muhammad. Sampai dia dinikahkan pun Rasulullah menikahkan dia, membiayai pernikahannya semuanya. Rasulullah membiayakan. Maka ketika dia bercerai dengan istrinya dan Rasulullah menikahi istrinya, itu menjadi pembicaraan yang besar.
Tapi Islam ingin menegaskan anak angkat tetap anak angkat, tidak akan pernah menjadi anak kandung dalam hukum. Kenapa? Kalau memang itu si Z menjadi anak kandung, tentu istrinya Z tidak boleh dinikahi Rasulullah. Tapi Rasul memerintahkan, Allah memerintahkan untuk menikahi. Berarti anak angkat tetap anak angkat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak angkat tidak mendapatkan waris sebagaimana anak kandung. Anak angkat mendapatkan hibah. Ini beda. Walaupun sudah dimasukkan dalam kakak, dia anak, tetap dia bukan anak. Dia tidak mendapatkan waris sebagaimana mendapatkan anak-anak kandung. Kalau memang dia ingin diberikan harta, maka hibah jatuhnya. Ya, begitu juga anak angkat itu tidak memiliki hukum mahram. Ini pun penting. Tidak memiliki hukum nasab, tidak memiliki hukum waris, tidak memiliki hukum mahram, kecuali dia menyusu dengan mahram laki-laki sehingga dia menjadi anak susuan. Selama dia belum menjadi anak susuan, maka anak angkat tidak menjadi mahram. Kenapa? Karena Islam tidak memberikan itu. Sampai turunlah ayat-ayat Al-Quran, ud'uhum, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Jadi awalnya memang Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat melarang, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Semenjak itu kembalilah Zaid dikatakan Zaid bin Harithah. Tapi julukan dia sebagai kekasih dan kecintaan Rasulullah tetap menjadi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah menasabkan. Jadi ada ayat turun sengaja melarang memanggil Zaid bin Muhammad, tapi memanggil Zaid tetap menisbatkan kepada bapaknya. Bahkan dalam hadis ini, barang siapa yang dia menyasabkan kepada bukan bapaknya dan dia tahu, ini kalimat dan dia tahu ini juga penting, karena sebagian anak nggak tahu kalau dia bukan anaknya, disembunyikan. Itu yang salah adalah orang tua, anak tidak salah karena dia tidak tahu. Fal jannatu alaihi haramun, maka surga bagi dia haram. Lalu masalah yang sering terjadi juga adalah kalau di negeri kita seorang istri membawa nama suami. Ini sebenarnya bukan dari Islam. Ini kebiasaan dari orang-orang barat. Orang-orang barat, jika si laki-laki punya nama keluarga, lalu laki-laki itu menikah dengan wanita, maka wanita itu membawa nama keluarga laki-laki. Itu di budaya barat biasa. Ya. Tapi di dalam Islam, istri tidak akan pernah membawa nasab suami. Nama istrinya siapa, belakangnya pakai nama suaminya. Ya. Dalam Islam ada, tapi biasanya disebutkan contohnya Zainab, atau contohnya Khadijah, atau contohnya Zainab tadi, atau Fatimah. Fatimah man? Imra'atul Ali. Imra'atul Ali. Ada kalimat imra'ah depannya, itu menunjukkan istrinya atau ya istrinya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau menisbatkan Fatimah Ali nggak boleh. Ini khawatir menisbatkan bukan kepada nasab bapaknya, dan ini salah, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Termasuk tadi membawa nama keluarga suami tidak boleh. Di dalam Islam yang boleh bawa nama itu cuma 2 keadaan atau 3 keadaan. Yang pertama, betul-betul anak nasab, ya seperti Hasan atau seperti Ali bin Abi Thalib, jelas. Atau yang kedua, maula. Maula itu budak yang dilepaskan, seperti Zaid bin Harithah, maula Rasulullah SAW, disebut maula karena pernah dibebaskan. Maka dia boleh bawa nama kerabat atau nama keluarga dari Rasulullah SAW. Atau yang ketiga, yang boleh juga membawa nama kerabat atau nama keluarga, tetapi tidak boleh membawa nama ibnu, menisbatkan bukan kepada bapak. Yang ketiga, orang yang diislamkan.
Dia belum Islam di zaman jahiliyah, lalu dia masuk Islam gara-gara si fulan. Si fulan ini punya nama suku kabilahnya umpamanya Al-Harbi. Dia yang diislamkan ini bawa nama Al-Harbi, tapi maula diislamkan, itu boleh. Selain daripada itu, maka tidak ada di dalam Islam menisbatkan nama keluarga atau nama orang atau nama ayah yang bukan nasabnya. Ini dijaga. Mengapa? Mengapa ini dijaga? Karena masalah nasab bukan hanya masalah nama. Masalah nasab adalah masalah menjaga keturunan, menjaga pohon garis keluarga besar yang akhirnya akan haramnya dinikahi, akan ketahuannya siapa yang menjadi keluarga besar dan tidak. Dan dalam Islam, dan ini termasuk juga salah satu kemuliaan Islam, menjaga nasab. Jadi boleh kita disunahkan juga untuk melihat kerabat kita siapa saja nasab-nasab keluarga dari ayah. Tahu itu. Itu termasuk menjaga nasab. Menjaga nasab itu baik di dalam Islam karena akan menjaga kekerabatan dan menjaga tahu siapa yang mahram dan bukan mahram, siapa yang mendapatkan warisan dan tidak. Bahkan dalam riwayat-riwayat, walaupun sebagian ulama mendhaifkan, tapi ada yang mengatakan sahih. Ketahuilah dan pelajarilah siapa nasab kalian, siapa orang tua kalian, siapa kerabat kalian. Ya. Berikutnya, hadis tadi berikutnya adalah jangan kalian membenci bapak-bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya, maka dia kafir. Kafir di sini bukan kafir keluar dari Islam, tapi kafir di sini Allahu a'lam tidak bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan manusia yang paling pantas kita bersyukur adalah kedua orang tua kita, karena dia adalah orang yang terbaik di dalam sebab memberikan kebaikan kepada kita. Terkadang diuji, ada ujian sebagian anak benci ayahnya. Kenapa? Ayah jahat, Ustaz. Kenapa ayah jahat? Ibu ditinggal. Waktu kami kecil kami ditinggal oleh ayah. Kami hidup sendiri. Ayah gak pernah memperhatikan kami. Waktu mudanya ayah pergi dengan wanita lain. Sekarang ayah sudah tua, sudah mulai stroke, wanita lainnya sudah pergi, dia kembali ke rumah kami, Ustaz. Bagaimana sikap kami? Maka jawabannya adalah dia tetap ayah. Ayah tidak akan pernah bisa diputus hubungan dengan anak. Dan berbuat baik kepada ayah bukan balas budi. Berbuat baik kepada ayah adalah kewajiban. Kewajiban. Maka di sini wajib menjaga silaturahmi, tali kekerabatan kepada ayah, walaupun mungkin pernah menyakiti, walaupun mungkin dia pernah bersalah. Maka kesalahan dia itu adalah tanggung jawab dia di hadapan Allah, bukan menjadi sebuah alasan pembenaran bagi anak untuk membangkang kepada ayah. Walaupun dia boleh berbuat baik sesuai kemampuannya saja, berbuat baik sesuai kemampuannya, tapi dia tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang tuanya walaupun dia benci. Rasulullah mengatakan kafir. Tadi saya tafsirkan, kafir di sini tidak keluar dari Islam. Tapi kalau seandainya saya tidak tafsirkan, saya diamkan. Barang siapa, jangan kalian membenci bapak-bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya, maka dia kafir, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Maka kalimat ini sudah kalimat yang keras dari Rasulullah SAW, menunjukkan tidak boleh seorang anak itu memutus hubungan dengan ayahnya apapun alasannya. Apapun alasannya. Kalau ayahnya kafir, dia muslim, betul, dia tidak lagi menisbatkan atau dia tidak lagi mewariskan kepada ayahnya. Sudah terputus hubungan dia dengan ayah, tetapi Allah tetap mengatakan, tetap
berbuat baik kepada mereka walaupun mereka kafir. Berbuat baik tidak berkaitan dengan agama. Berbuat baik hanya berkaitan dengan dunia. Suatu hari istri Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, ibuku datang, wahya radhimah. Ibuku datang, dia kafir dan dia pengen dunia dari aku." Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita ini, "Sambunglah tali silaturahmi kepada ibu." Padahal jelas-jelas pertanyaannya, ibuku datang, dia pengen dunia dari aku dan dia kafir, ya Rasul. Bagaimana? Rasulullah katakan, sambunglah tali silaturahmi kepada ibu. Ini tegas. Rasulullah SAW mengajarkan untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua walaupun tidak muslim sesuai dengan kemampuan, kecuali mereka memerintahkan untuk berbuat musyrik, berbuat kafir, fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Maka para ulama membagi beberapa masalah mentaati orang tua. Yang pertama, mentaati orang tua dalam kebaikan itu wajib dan itu adalah kewajiban. Maksudnya, mentaati mereka di dalam kebaikan, kalau seandainya mentaati bukan orang tua di dalam kebaikan itu sudah wajib. Bagaimana lagi mentaati kebaikan dari orang tua? Maka wajib di atas kewajiban. Yang kedua, mentaati orang tua di atas yang mubah. Perintah orang tua tapi mubah, maka perintahnya bisa menjadi wajib, yang mubah bisa menjadi wajib. Yang ketiga, perintah orang tua tapi mudarat buat anak. Perintah orang tua tapi mungkin bisa mudarat buat anak. Maka yang seperti ini kembali kepada kemampuan anak. Contoh, dia sudah waktunya menikah dan dia khawatir kalau diri dia tidak menikah dia jatuh dalam perzinahan. Lalu kata orang tuanya, jangan kamu nikah sampai adik kamu nikah. Apakah wajib mentaati di sini? Sementara mungkin mudarat buat agama dia. Maka para ulama mengatakan sebagian tidak wajib mentaati kalau mudarat kepada diri kita. Karena tidak ada ketaatan kecuali kemaslahatan. Kalau ketaatan itu mengantarkan kepada kemudaratan, apalagi mudarat rugi agama kita, maka la ta'ata li makhluk, tidak taat kepada makhluk kalau merusak hubungan kita dengan Allah. Yang keempat, mentaati mereka dalam perkara yang haram. Kalau tadi perkara yang mudarat, nggak haram, tapi mudarat buat kita. Sebagian mengatakan nggak wajib. Kalau mentaati perkara yang haram jelas. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Termasuk juga perkara kesyirikan. Allah mengatakan, "Fala tuti'huma", jangan taati mereka. Tapi apa kata Allah? Gak berhenti sampai situ ayatnya. "Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa", tetap pergauli mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Padahal jelas-jelas di ayat Luqman ini, surat Luqman ini mengatakan, kalau kedua orang tuamu memerintahkan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tapi Allah langsung katakan, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa itu shahib, Pak? Shahib itu teman, betul. Tapi shahib itu bukan sekedar teman yang terus bersamamu, itu namanya suhbah. Berarti kau tetap bersama dia, kau tetap berada dekat dia kalau kau mampu. Wasahibhuma fi dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Di sini dalil juga. Ini dalil ya Pak. Ini sangat penting. Para ulama mengatakan, kan di dalam hadis di sini memang anak diajarkan tidak boleh membenci kepada orang tua. Tapi orang tua juga harus sadar, harus tahu mengapa bisa tumbuh di hati seorang anak kebencian kepada orang tua. Kebencian kepada orang tua. Ketika Al-Quran mengajarkan kita untuk mendidik anak, maka pendidikan yang paling pertama kali harus dinampakkan adalah kasih sayang. Jika dia merasa tidak disayangi, maka dia akan tumbuh dalam dirinya kebencian dan membalas rasa ketidaksayangan itu dengan perbuatan pembangkangan, ya.
Coba kita lihat sekarang hadis cerita yang sedang ramai ini, Pak. Seorang anak wanita membunuh ibunya dengan 26 tusukan. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi begitu dilihat, ternyata ya Allah alam. Tapi ibunya ternyata kasar bicaranya. Ibunya ternyata suka mengancam dengan pisau. Ibunya ternyata arogan, langsung menghapus mainannya. Ya betul, ibu punya kuasa. Tapi ingat, ketika kau marah dan marahmu menampakkan kebencian, maka dia akan menerima itu sebagai kebencian, bukan sebuah kasih sayang. Ketika yang dia rasakan adalah kebencian, maka akan tumbuh kedendaman. Bahaya. Marah boleh, tapi tidak boleh marah berdasarkan kebencian. Gak ada seorang tua yang benci sama anak. Iya, tapi hukuman dalam lisan, menghakimi dengan lisan, setiap ucapannya memojokkan, sampai dia merasa seolah-olah ibuku ini gak ada kebaikanku dan membenciku, akan tumbuh dalam diri dia, itu adalah kebencian. Maka di dalam Quran dikatakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni Rabbighfirli wa liwalidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Sebab semakin waktu kecil kau didik dia dengan baik, semakin kecil kau bertanggung jawab dia dengan baik, waktu kecil kau menyayangi dia dengan baik, maka di masa besarnya dia akan mencintai. Kembali kepada hadis ini, jangan kau benci bapak-bapak. Kenapa kok ada orang membenci bapaknya? Karena sebagian ayah, apalagi di zaman jahiliyah, dia menikah, dia tinggalkan begitu saja istri. Gak ada istri keadilan. Di zaman jahiliyah seperti itu. Begitu nikah, dia biarkan saja itu anak sama ibunya tanpa dia didik dengan baik. Akhirnya anak besar tanpa kasih sayang ayah, yang akhirnya dia membenci ayah. Kehadiran ayah untuk membentuk jiwa seorang anak sangat penting, sangat penting. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu butuh contoh, butuh qudwah, butuh kan ada ibunya Ustaz. Anak laki-laki, maaf, kalau terus bermain dengan ibu dan tidak pernah bermain dengan ayah, dia akan tertransfer cara berpikir wanita. Bagaimana cara berpikir wanita? Apakah sama? Saya bertanya itu, apakah sama cara berpikir wanita dengan laki-laki? Beda. Berbeda. Kalau dia terus hanya ibu yang dia dapatkan, dia nggak dapatkan bapak, dia akan menyerap pemikiran ibu. Akhirnya jiwa kepemimpinan hilang. Ini salah satunya. Karena perempuan memang jiwanya tidak condong kepada kepemimpinan, akan hilang jiwa keberanian, akan hilang jiwa tanggung jawab. Kalau kita lihat tadi, kembali pada sedikit hadis ini, di dalam Quran, ayah sangat berperan dalam membentuk jiwa seorang anak. Siapa yang berkata kepada Luqman? Luqman berkata kepada anaknya. Ibrahim berkata kepada Ismail. Yusuf berkata, Yakub berkata kepada Yusuf. Semua abul anbiya, para nabi, orang-orang soleh, itu dibangun di atas jiwa bapaknya. Bapaknya memberitahu dia. Maka dari sini, ya sangat penting kehadiran ayah itu ada. Kalau dibilang, ini sebagian juga perempuan bilang, Ustaz, pantesan anak saya susah dikasih tahu, bapaknya nggak pernah perhatian, Ustaz. Nggak perlu juga menyalahkan orang, nggak perlu. Karena saya pernah mendapatkan sebagian wanita yang seperti itu, menyalahkan suaminya di depan anak. Akhirnya anaknya nakal, bukan karena salah bapak atau salah ibu, cuman karena dia sering melihat bapak ibunya bertengkar. Si ibunya nyalain bapak, si bapak bilang sih. Firaun di dalam rumahnya yang dia didik Musa alaihissalam. Musa dididik oleh Asia, nggak dididik oleh ibunya kandung, karena ibu kandungnya nggak berani mendidik Musa. Musa dilempar di sungai ini.
Yang didiknya Asia, tapi tetap menjadi Musa. Ya, Isa alaihissalam tanpa ayah, tapi dia tetap menjadi orang soleh. Uwais al-Qarni tanpa ayah, tapi tetap menjadi soleh. Nabi Muhammad SAW yatim. Nah, Imam Syafi'i yatim, Imam Ahmad yatim. Apa yang ingin kita tegaskan? Yang ingin kita tegaskan adalah ayah sangat penting hadir di dalam pembentukan jiwa anak. Kalau di masa kecilnya ayah tidak memperhatikan dia, kembali pada hadis ini, mungkin dia akan membenci ayah. Walaupun di dalam Islam tidak menjadi pendalilan pembolehan si anak membenci ayah, tapi kebencian itu mungkin bisa terjadi ketika tidak diberikan kasih sayang. Kita lanjut sedikit hadisnya. Man idda'a ila ghairi abi fa'alaihi la'natullahi wa malaikatihi wan nas ajma'in. Dalam riwayat Muslim, subhanallah, barang siapa yang dipanggil selain kepada nama bapaknya, maka bagi dia laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Subhanallah. Ini dalil yang tegas bahwasannya menisbatkan kepada bukan bapak hukumannya laknat. Kalau ada hadis yang melaknat, ini hadis riwayat Muslim, berarti itu dosa besar. Ini pernah kita bahas. Kenapa kita kategorikan dan apa sebab kategori kepada dosa besar? Salah satu kategori sesuatu dikatakan dosa besar ada laknat dari Allah dan Rasul. Contoh hadis ini laknat. Juga ada hukuman yang jelas. Berkata Zaid bin Syarik, aku melihat Ali radhiyallahu anhu khutbah di atas mimbarnya. Aku mendengar dia berkata, wallahi ma indana min kitab naqra'u illa kitab Allah. Tidak ada kitab yang kami baca kecuali kitab Allah. Dan tidak wa ma fi hadhihi sahifah nasharaha fa idza fiha asnanul ibn syai'un min jarahat fa fiha qala Rasulullah al-Madinah haramun ma baina 'ir wal thawb. Rasul mengatakan Madinah itu haram antara Ir dan Thawr. Ir dan Thawr itu nama gunung ya, perbatasan kota Madinah. Faman ahdatsa fiha hadatsan, barang siapa yang mengada-ngada di dalam kota Madinah ini atau melindungi orang pelaku muhdis. Ya, muhdis itu orang-orang yang melakukan mengada-ngada dalam agama. Fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. La yuqbalu Allah yaumal qiyamah minhu sarfan wala 'adlan. Maka dia mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima di hari kiamat sorfan wala adlan. Sorfan itu di sini seperti pembela. Adlan ini seperti pemberi syafaat. Faman tawalla ghairu mawali fa'alaihi mithlu dzalik. Barang siapa yang tawalla, ini tawalla tadi kita bilang maula, menisbatkan nama keluarga. Barang siapa yang menisbatkan kepada bukan nama keluarganya, dia pun dapatkan laknat yang sama. Zimmatul muslimin wahidatun yasla biha adnahum. Rawahu Bukhari. Dalam hadis Abi Dzar, Nabi SAW berkata, "Laisa min rajulin da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kufrun." Tidaklah bagi seorang laki-laki yang dipanggil bukan pakai nama bapaknya kecuali dia kafir. Wa man da'a ma laysa lahu, barang siapa yang mengaku padahal itu bukan milik dia, falaysa minna, dia bukan golongan kami. Falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka. Man da'a rajulan bil kufr aw qala ya'dullah, Allahu akbar. Barang siapa yang memanggil orang lain dengan kalimat baik kafir, atau dia menuduh orang lain dengan musuh Allah, maka laisa kadzalik, padahal tidak seperti itu, illa harun alaih, kecuali kekafiran itu kembali kepada dia. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, orang yang menisbatkan bukan pada bapaknya dia kafir. Yang kedua, orang yang mengaku-ngaku padahal dia tidak punya apa-apa, yang mengaku-ngaku punya ilmu, mengaku-ngaku punya hadis, mengaku-ngaku pembohongan, dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka. Yang ketiga, barang siapa yang memanggil orang lain dengan kafir, menuduh orang lain kafir, ini hati-hati.
Kita tidak boleh menuduh orang lain kafir. Atau yang kedua, bukan kafir, aduullah. Apa bedanya aduullah dengan kafir? Allahu a'lam. Aduullah itu lebih umum, musuh Allah. Karena musuh Allah, pelaku maksiat musuh Allah, pelaku bid'ah musuh Allah. Barang siapa yang menuduh orang lain kafir atau musuh Allah, walaisa kadzalik, padahal tidak seperti itu, harun alaih, maka tuduhan itu akan kembali kepada dia. Ini hati-hati, kita nggak boleh bermudah-mudahan menuduh orang lain kafir atau bermudah-mudahan menuduh orang lain sebagai musuh Allah, bermudah-mudahan menuduh orang lain sebagai ahlul bid'ah. Betul, ahlul bid'ah itu tercela. Betul, ahlul bid'ah itu ada. Kita benci kepada ahlul bid'ah, betul, karena dia merusak agama. Tapi kita juga nggak boleh bersembarangan menuduh orang tanpa bukti. Hukumannya apa? Sebelum hukuman di akhirat, di dunia Allah akan balikkan hati, malah bisa jadi kita yang kafir atau kita yang melakukan perkara bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu tidak boleh. Ya, maka ini kita lebih baik menjaga lisan. Jangan bermudah-mudahan menuduh orang lain. Kalau kita nggak tahu, lebih baik diam. Kalau belum pasti, lebih baik diam. Ya, menuduh orang lain pencuri saja. Maaf Pak, menuduh orang lain mencuri boleh tidak? Apa hukum dalam Islam menuduh orang lain mencuri? Yang menuduh harus bawa bukti. Contoh lain, menuduh orang lain berzina boleh tidak? Tidak boleh. Apa hukumnya menuduh orang lain berzina kalau tanpa bukti? Diapain kita? Dicambuk 40 kali. Saya mau tanya, berzina dengan kafir, mana yang lebih besar dosa? Kafir menuduh orang lain berzina saja hukumannya cambuk 40 kali. Bagaimana lagi menuduh orang lain itu kafir? Menuduh orang lain itu musuh Allah. Menuduh orang lain itu dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, itu nggak boleh. Muslim tidak seperti itu. Muslim orang yang menjaga lisan. Menjaga lisan. Kalau kita belum tahu halnya, diam. Kalau kita sudah tahu ada buktinya, betul-betul bukti yang mencuri, ada CCTV, boleh kita katakan pencuri. Tapi setelah bukti yang jelas, kalau bukti nggak jelas, nggak boleh. Begitupun penzina, nggak boleh kita bilang, dasar wanita penzina, nggak ada buktinya. Nggak, buktinya dia tiap malam ganti laki-laki yang antar biasa, itu bukan bukti, pasti berzina. Kalau yang diinginkan adalah berzina hubungan badan, itu harus tersaksikan 4 orang melihat dengan mata kepala hubungan intim itu. Kalau tidak ada, tidak boleh. Yang menuduh malah bisa jadi dicambuk dalam Islam. Apa yang ingin ditegaskan di sini? Menuduh orang lain tanpa bukti di dalam Islam itu dosa besar juga. Tidak boleh. Itu termasuk dosa besar. Di dalam hadis ini disebutkan 3 dosa besar. Yang pertama, bernisbat bukan kepada ayat. Yang kedua, berbohong dengan atas nama Rasulullah. Yang ketiga adalah menuduh orang lain kafir atau musuh-musuh Allah. Kalau dia tidak seperti yang dia tuduhkan, maka akan kembali kepada yang berbicara. Ini berkaitan dengan menisbatkan kepada bukan ayah. Permasalahannya, Ustaz, bagaimana dengan anak yang hamil di luar nikah? Bolehkah dinisbatkan kepada bapak biologis? Kita akui dia mungkin bapak biologis karena dites secara DNA bapak biologis. Tapi sperma itu masuk ke dalam rahim ketika belum Allah izinkan dan Allah halalkan, maka secara Islam dia bukan bapak nasab. Bapak biologis bisa jadi, tapi bapak nasab belum. Kenapa? Karena terbuahkannya sperma di luar daripada izin Allah, halalnya belum dari Allah. Maka Allah alam, ya, anak yang lahir di luar atau anak yang hamil di luar nikah tidak boleh dinisbatkan kepada siapa-siapa. Tidak boleh dinisbatkan kepada bukan bapaknya. Bapak biologisnya pun tidak boleh, karena dia dikatakan bukan anaknya. Bagi anaknya sendiri, anak tidak bersalah. Dia tidak bisa memilih dia lahir dari perut ibu yang mana.
Anak tidak bisa dikatakan anak haram, tidak bisa dikatakan anak apa? Sebagian orang mencela anaknya, tidak. Anak itu nggak bersalah. Apa salah dia? Dia lahir dari seorang ibu yang dia nggak memilih, tapi Allah takdirkan dia. Bagi anak sabar, ia dikatakan sabar dengan takdir Allah. Ketika Allah pilihkan takdir itu untuk dia. Tapi bagi orang tua itu adalah kesalahan. Bahkan itu salah satu sebab daripada sebab-sebab kedurhakaan orang tua kepada anak ketika dia melakukan hubungan intim sebelum halal sampai anak itu lahir atau sampai anak itu sampai hamil. Ya, jadi termasuk permasalahan Allah alam, anak yang di luar nikah itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapak biologis karena memang itu bukan bapaknya secara nasab, walaupun secara biologis itu adalah bapaknya. Allah alam, ini berkaitan menisbatkan kepada bukan ayahnya. Jadi ada beberapa permasalahan. Permasalahan pertama anak angkat. Ya, permasalahan kedua adalah maula, orang yang dibebaskan dari perbudakan atau masuk dalam Islam. Permasalahan ketiga adalah anak yang di luar nikah. Ini tidak boleh dinisbatkan kepada yang bukan ayah. Berikutnya, dosa besar berikutnya adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih bukan untuk Allah. Menyembelih bukan untuk Allah itu dosa besar, bahkan bisa masuk kepada kesyirikan, lebih besar daripada perkara yang sebelum tadi kita sebutkan. Ya, oke. Menyembelih bukan untuk Allah itu ada beberapa keadaan, Pak. Saya simpulkan dulu sebelum kita bacakan hadis-hadisnya. Menyembelih itu ada 3 hal yang diperhatikan dalam menyembelih. Jika salah satu dari 3 ini hilang, maka bisa jadi sembelihannya haram. 3 hal yang diperhatikan ketika menyembelih. Yang pertama, untuk siapa menyembelih tersebut? Untuk Allah atau bukan untuk Allah? Untuk Allah atau untuk laut? Untuk Allah atau untuk pohon? Ini yang pertama. Kalau dia untuk Allah, halal. Kalau dia tidak untuk Allah, haram. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah. Juga fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Allah dan menyembelihlah. Allah kaitkan salat dan menyembelih, berarti menyembelih dan salat satu paket. Boleh nggak kita salat bukan untuk Allah, sujud bukan untuk Allah? Nggak boleh. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, nahar itu menyembelih. Yang kedua dalam masalah menyembelih, ketika menyembelih menyebutkan nama siapa, atau dia tidak menyebutkan nama sekali, nama sama sekali. Dia tujuannya untuk Allah, tapi ketika menyembelihnya tidak pakai nama Allah, atau ketika menyembelihnya tidak baca bismillah. Ini yang kedua. Yang kedua ini kalau salah pun dia bisa jadi tidak halal. Yang ketiga, metode penyembelihan. Yang namanya menyembelih itu adalah mengalirkan darah. Dan cara yang terbaik dalam mengalirkan darah adalah memotong urat leher. Ada 4 urat leher, dan kalau 4 ini terpotong, maka itu yang terafdol. 1 urat napas, 2 urat tenggorokan, 3 2 urat besar di samping tenggorokan. Kalau 4 ini terpotong, maka cepat mati dan darahnya banyak keluar. Tapi kalau cuman urat napas, urat tenggorokan, yang 2 belum kepotong, biasanya matinya lama. Bahkan saya pernah melihat seekor sapi dipotong tenggorokannya.
setengah tenggorokannya robek, dia potong napasnya, dia ada napasnya kepotong, tapi 2 urat sampingnya belum kepotong, dia masih bisa berdiri. Maka di sini yang ketiga ini, atau yang masalah ketiga ini, tidak boleh memotong hewan dengan memukuli di karung, tidak boleh membunuh hewan dengan menyetrum, tidak boleh membunuh hewan dengan menenggelamkan. Karena ada metode-metode sekarang ketika ingin memotong ayam agar ekonomis, sama keranjang-keranjangnya di satu keranjang isinya 50 ekor ayam, tenggelamin ke ayam, mati semua ayam. Itu haram dimakan. Jadi 3 hal ini perlu diperhatikan ketika menyembelih. Yang pertama, untuk siapa? Yang kedua, pakai nama siapa? Yang ketiga, bagaimana caranya? Salah satu dari 3 ini tidak benar, maka haram memakan. Bisa jadi haram makannya. Contoh, dia pakai nama Allah, Bismillah, tapi tujuannya untuk selain Allah, gak boleh dimakan. Tujuannya untuk laut selatan, kepala sapi untuk laut selatan, baca Bismillah, tapi tujuannya agar penghuni laut selatan gak marah, itu dagingnya haram dimakan, karena bukan untuk Allah. Itu mendekatkan diri kepada selain Allah. Atau untuk kuburan, ya, karena sebagian daerah di daerah Sumatera sawah besar, luas sawahnya, di tengah-tengah sawah ada kuburan. Nanti kalau akhir tahun begitu panen, dia akan potong di dekat kuburan itu dan panennya bersyukur di dekat kuburan itu. Ini sama. Atau dia tidak baca Bismillah. Kalau tidak baca Bismillah, khilaf ulama. Tapi kalau dia baca selain nama Allah, nggak boleh. Dia baca nama siapa? Dengan nama Ali, dia potong. Dengan nama Abdul Qadir Jailani, dia potong. Haram dimakan. Tapi kalau dia nggak baca Bismillah sama sekali, nggak baca nama siapa-siapa, dia potong begitu saja, khilaf ulama. Ada yang mengatakan makan saja, baca Bismillah. Ada yang mengatakan lihat siapa yang potong. Kalau Muslim makan saja. Ada yang mengatakan tidak sah, karena itu haram. Mana yang benar, Pak? Kalau menyembelih tidak baca Bismillah boleh dimakan atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i berpendapat kalau yang menyembelih Muslim dia lupa baca, atau dia tidak baca Bismillah, kalau lupa dia tidak baca Bismillah, maka boleh dimakan dan makan yang baca Bismillah. Tapi menurut Hambali mengatakan tidak sah, walaupun dia Muslim, dia nggak baca Bismillah, tidak sah. Bagaimana kalau orang lupa? Menurut sebagian mazhab Hambali mengatakan tidak sah, yang lupa tidak sah. Tapi ada yang mengatakan sah kalau dia lupa, karena Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau jadikan salah kalau kami lupa atau kami salah, dan kami jadikan dosa. Di dalam surat Al-An'am ayat 121 Allah mengatakan, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Al-An'am ayat 121. Jangan kalian memakan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Jelas di sini Allah melarang kalau kita memakan yang tidak disebutkan nama Allah. Berkata Ibnu Abbas, yang diinginkan adalah bangkai dan yang mati karena jatuh. Wa ma dubiha ala nasabin, dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dan apa saja yang disembelih untuk nasab. Nasab ini untuk berhala selain Allah. Ini berkaitan dengan tujuan tadi. Ada yang tidak pakai baca Bismillah, ada yang bertujuan baca Bismillah tapi tujuannya untuk selain Allah. Ada seorang cerita, Pak, mobilnya hilang mobilnya, mobil baru, masih plat putih, hilang. Stres dia, pusing dia, pergi dia ke orang itu cuma menyuruh dia bawa ayam hitam, dan ayam itu disembelih. Baca Bismillah sembelihnya, lalu darahnya dicipratkan ke tempat-tempat tertentu. Apa tujuannya menyembelih hewan tadi baca Bismillah, tapi harus ayam hitam? Ternyata itu salah satu ritual untuk menyuruh jin. Jin mau disuruh, oke, apa
Apa maharnya sembelih ayam? Dia sembelih baca bismillah, tapi tujuannya agar jin itu patuh sama dia. Itu juga haram karena dia menyembelih selain untuk Allah. Pertanyaannya, apa faedahnya, apa untungnya, dan apa kegunaannya jin untuk menyembelih itu, Pak? Kegunaannya adalah jin ingin melihat ketaatan dan kepatuhan kita kepada dia. Kalau kamu menyembelih, kalau kamu nyuruh aku sembelih dulu, menyembelih itu adalah kepatuhan dan pengorbanan. Pengorbanan menyumpahkan darah itu adalah ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi kalau orang sekarang bilang, oh kami nyuruh jin, bolehlah sebagaimana Nabi Sulaiman nyuruh jin boleh. Sangat berbeda. Nabi Sulaiman nyuruh jin, memerintahkan jin dalam keadaan jin itu takut sama Sulaiman. Jin itu takut sama Sulaiman. Bahkan ketika Sulaiman berdiri saja, mereka semuanya kerja, gak berhenti-berhenti. Kalau orang sekarang nyuruh jin dalam keadaan mereka yang menghina kepada jin, harus tidak makan dulu, harus ritual dulu, harus tidak tidur dulu, harus menyembelih dulu, harus menunjukkan penghambaan. Kita bilang kalau itu haram. Itu termasuk perbuatan kesyirikan, menghambakan kepada jin. Allah mengatakan, "Wa ma dubiha ala nusubin dan apa-apa yang disembelih untuk berhala," kata Allah. Berkata Imam Kalbi, "Mala dzikrismu alaihi au yudiba li ghairillahi ta'ala." Apa saja yang tidak menyebut nama Allah atau disembelih bukan untuk Allah, maka dilarang untuk dimakan. Allah melarang segala bentuk sembelihan, baik itu sembelihan Quraisy atau Arab atau untuk awsan. Innahu lafisqun, sesungguhnya itu kefasikan. Wa in kana ma la yudkar ismuhu alaihi min al-maitah fisqun akhraja min al-haqq. Inna syaitan la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, ay yuwaswisu syaitan ya wali wa yulqi fi qalbi jidar bil batil wa wana musyrikin jadalul mu'minin fil maitah. Juga termasuk memakan bangkai, tidak disembelih, mati karena sakit, mati karena jatuh, mati karena ditanduk temannya, itu bangkai, tidak boleh dimakan. Berkata Abdullah bin Abbas, syaitan mewahyukan kepada wali-walinya dari manusia bagaimana mereka ta'buduna syai'an wa la ta'kulu bima yuqtal wa antum ta'kulu ma qataltum. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah wa in ata'tumuhum, yakni istihlalul maitah fa innakum la musyrikun. Perhatikan ini tafsir Abdullah bin Abbas. Syaitan mewahyukan kepada sebagian manusia agar mereka, bagaimana mereka beribadah, dan jangan kalian memakan apa-apa yang kalian bunuh. Wa antum ta'kuluna ma qataltum. Kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran, kalau kalian taati permintaan-permintaan jin tadi, syaitan tadi, innakum la musyrikun. Kalau begitu kalian termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Berkata Imam Zujjaj, ini dalil bahwasannya segala sesuatu yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, dia adalah musyrik. Karena mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mengikuti jin dan syaitan tadi. Perhatikan baik. Ini poin mungkin sederhana, tapi poin ini adalah penghambaan. Saya katakan, Imam Zujjaj mengatakan, menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan itu adalah bentuk penghambaan. Ya, saya bawakan dalilnya tadi. Pertama dalil ini, ketika orang-orang musyrikin diminta oleh jin untuk mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, Allah mengatakan apa? La innakum la musyrikun. Kalau gitu kalian termasuk orang syirik. Oke, contoh yang kedua. Suatu hari orang Yahudi pernah datang ke Rasulullah, protes sama Rasulullah. Ya Muhammad, kenapa turun di dalam ayat Al-Quran mengatakan kami menyembah ulama-ulama kami dan rahbani, menyembah pendeta-pendeta kami? Kami nggak pernah nyembah pendeta-pendeta kami, kata mereka. Apa kata Rasulullah? Bukankah mereka pendeta-pendeta itu menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, lalu kalian mengharamkan?
Atau kalian menghalalkannya mengikuti pendeta? Bukankah mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, lalu kalian mengikuti pendeta mengharamkannya, bukan mengikuti Allah? Maka kata mereka, betul, kalian mengikuti pendeta kami. Itulah bentuk penghambaan kalian kepada pendeta kalian. Apa yang kita ingin ambil pelajaran, Pak? Betapa banyak orang mempelajari ilmu hitam mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Oh, dia bisa nanti kebal, tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh melakukan ini. Mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Kalau dibilang enggak, dia sholat juga, tapi ada ritual tertentu yang dipantangi. Lah, ritual pantangan itu berarti apa? Mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Atau sebagian mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Makan pedu monyet haram, makan pedu monyet supaya jatuh haram, itu berarti menghalalkan apa? Jadi kalau dibilang, aku mereka syiriknya di mana? Kan mereka nggak nyembah. Penyembahan itu bukan hanya sujud, tapi ketaatan yang tinggi, melebihi pada ketaatan kepada Allah. Itu berarti penghambaan. Ya, banyak sekali sekarang. Ya walaupun saya belum tahu pasti, tapi saya sering dengar mengatakan apa katanya? Kalau mau pakai susu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Gak boleh melakukan ini, gak boleh melakukan itu. Haram atau tidak? Haram, gak boleh. Kalau enggak, nanti ilmunya hilang. Berarti dia mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan. Syirik tidak? Syirik itu. Kenapa orang-orang Yahudi protes ke Rasulullah? Kami gak pernah ibadah kok kepada pendeta-pendeta kami. Rasul membantah mereka dan mengatakan, bukankah kalian menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan? Jelas ayat. Jadi itu bentuk penghambaan, bentuk ketaatan, melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya sedikit lagi. Mimman lam yadhkur Allah. Ya di sini ismullah ala famin kullu muslim. Fa in ata'tumuhu, kalau kalian taati mereka, innakum la musyrikun. Kalau begitu kalian termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Al-An'am ayat 121. Masih lanjutannya. Lanjutan tentang hal tadi. Ya. Fa in qila kaifa abahtum dabihan muslim idza taraka tasmiyah wal ayat kan-nasr fi tahrim. Sekarang kalau ditanya, ini menurut pendapat Syafi'i, bagaimana kalian bisa menghalalkan sembelihan orang Islam yang tidak baca bismillah, sementara ayat mengatakan jangan kalian makan? Jawabannya, ayat Al-Quran yang mengatakan mimman lam yudhkar ismuhu alaihi, apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah, ayat ini untuk bangkai, bukan untuk sembelihan. Jadi gini Pak, kan ada ayat Al-Quran, pada ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi. Jangan kalian makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Menurut Hambali, ayat ini menegaskan tidak boleh makan yang tidak baca bismillah sembelihannya. Loh, kenapa Syafi'i mengatakan boleh, asalkan yang menyembelih muslim? Ternyata mereka membawa ayat ini adalah, maksud ayat ini yang jangan kalian makan itu adalah mati bangkai. Kalau disembelih sama muslim walaupun gak baca bismillah, kamu yang baca bismillah makan. Jadi saya cuma ingin menggambarkan ternyata khilaf ulama, kalau ada sembelihan yang tidak dibaca bismillah tapi yang nyembelihnya siapa? Islam. Ini dibawakan oleh Syekh. Kata Syekh, yang dimaksud tidak boleh dimakan di sini bangkai. Ya. Fa inna la fiskun, karena konteks ayatnya mengatakan tentang bangkai. Di akhir dikatakan innahu la fiskun, sesungguhnya itu adalah kejelekan. La yusuku akul dabil muslim tarik bi tasbih. Dan tidak dikatakan fasik orang yang memakan sembelihan orang Islam yang tidak baca bismillah. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliya'i yujadilukum. Dan orang-orang syaitan itu mewahyukan kepada kalian, kepada wahyu-wahyunya ingin mendebat kalian. Yaitu maksudnya gini,
Ini udah jelas-jelas bangkai. Zaman para sahabat ini bangkai. Lalu setan mewahyukan kepada saudara-saudaranya dari manusia untuk mendebat kaum muslimin bolehnya makan bangkai. Kalau kalian taati mereka, tetap kalian makan bangkai, kata Allah. Fa'in ata'tumuhu, kalau kalian taati mereka, innakum la musyrikun. Kalau itu kalian termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa dikatakan syirik? Dikarenakan menghalalkan bangkai yang telah Allah haramkan. Jadi bentuk syiriknya apa? Syirik ketaatan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, al-muslim yakfi ismuhu wa in nasiya wa yusamma hina yatba al-muslim falyusamma wa yadhkurullah thumma la yaqul. Dalam hadis, ya hadis ini riwayat dari Abdul Razak dan lainnya. Memang diperselisihkan apakah hadis ini sampai ke Rasulullah atau tidak. Sebagian mengatakan hadis ini mauquf, cuma sampai sahabat. Sahabatnya siapa? Hadis ini cuma sampai sahabat Abdullah bin Abbas. Apa hadisnya? Seorang muslim cukup bagi dia menyebut nama Allah. Kalau dia lupa menyebutnya ketika dia menyembelih, maka sebutlah nama Allah ketika mau makan. Ini hadis inilah yang menyebabkan permasalahan apa hukum memakan sembelihan yang lupa baca bismillah ketika nyembelihnya. Kalau berpendapat dengan hadis ini, ya sudah, yang nyembelih muslim bukan muslim, tapi dia lupa, iya, kamu makan baca bismillah. Ini benar pendapat siapa tadi kita bilang? Sebagian dari Syafi'i. Tapi pendapat Hambali mutlak mengatakan tidak boleh. Yang lupa pun nggak dimakan, tetap dibuang. Allah alam, yang saya ingat itu pendapat Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin berpendapat tidak boleh memakan yang tidak baca bismillah dan lupa baca bismillah. Tapi yang benar Allah alam, orang lupa tidak bisa dikatakan dosa. Mereka bilang, jawaban bagi mereka, iya, nggak dosa, tapi hukum lupa tetap jadi lupa. Artinya tidak menjadi haram. Ya, Allah alam. Dikatakan dari Amr bin Abi Amr, ya Rasulullah, inna qauman ya'tuna bil lahm. Ya Rasulullah, ada satu kaum datang kepada kami membawa daging, tapi kami nggak tahu dia baca bismillah atau tidak. Jelas ini pertanyaannya. Apa kata Rasulullah? Sammu alaika qulu. Kata Rasulullah SAW, ini hadis Bukhari ya. Kalian bismillah makan. Ini pertanyaannya juga sama. Ustaz, saya nggak tahu di pasar tuh tukang-tukang baca bismillah, Ustaz. Ya kan dia muslim. Iya. Samu, kata Rasulullah apa? Baca bismillah, fakulu, makan. Hadal akhir kalam wahidi wa taqaddam qalu la'ana Allah man dhabaha li ghairillah. Dan ini hadisnya. Ada berkaitan hadis juga, Allah melaknat orang yang menyembelih selain atas nama Allah. Ini berkaitan dengan sembelihan. Mungkin di pertemuan akan datang berkaitan dengan perdebatan. Perdebatan dalam Islam juga terlarang. Dan bagaimana perdebatan yang terlarang dan bagaimana perdebatan yang mungkin dibolehkan, insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Hari ini kita ambil dua. Yang pertama, tidak boleh menasab kepada bukan ayah. Yang kedua, tidak boleh menyembelih bukan untuk Allah, bahkan jatuhnya kepada kesyirikan. La'nallah man dzabaha li ghairillah. Hadisnya jelas. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin akhwat juga ada pertanyaan, silahkan menggunakan kertas. Iya, ada seorang laki-laki menikahi janda
janda ini mempunyai anak perempuan, ternyata sudah besar, anak perempuan ini mau menikah lagi, jadi anak tirinya mau menikah. Lalu ketika mau menikah, dinikahi oleh wali hakim, tidak dinikahi oleh bapak kandung dari anak perempuan tadi. Apakah pernikahannya sah atau tidak? Ya, bagaimana menurut hukum Islam tentang pernikahan anak tersebut? Jawabannya sah, karena yang menikahi wali hakim. Wali hakim itu pemerintah. Dan ingat, wali hakim di negeri kita itu adalah KUA. Hakim itu pengadilan. Dan kepanjangan tangan pengadilan di Indonesia itu adalah KUA, walaupun ada pengadilan agama. Jadi sah kalau dia dinikahkan oleh wali hakim. Bagaimana kalau bapaknya nggak dikabarkan? Ya tidak mengapa kalau bapak tidak dikabarkan. Tapi kalau dikabarkan kepada bapaknya lebih baik karena bapaknya adalah hakim. Kalau bapaknya melarang pernikahan, nggak boleh menikah. Wali hakim boleh mengambil alih pernikahan kalau dilarang. Apalagi larangannya tanpa ada argumen yang dibenarkan, maka wali hakim boleh menikahi. Allah a'lam. Seperti itu. Cukup sampai sini. Silakan. Anak di luar nikah wajib nggak berbakti sama ayah biologis? Iya, anak yang di luar nikah wajibkah berbakti kepada ayah biologisnya? Pertanyaan begitu. Maka kita menjawab kembali, apakah ayah biologis yang mendidik dia lagi? Kan biasanya di Indonesia ini kalau sudah ketahuan nikah, sudah ketahuan hamil diapain? Dinikahin. Akhirnya menjadi ayah juga begitu ya. Kalau memang dia dibesarkan oleh ayah biologisnya juga, dididik, dirawat oleh ayah biologisnya, maka tentu wajib dia berbakti kepada ayah biologisnya. Seperti itu. Tapi kalau tidak, nah ini permasalahan berbeda lagi. Setelah dinikahin, ditinggalkan dia oleh ayah biologisnya. Yang seperti ini berbeda lagi. Ya Allah a'lam. Silakan. Terkait dengan misalnya ada ajakan untuk memboikot sesuatu produk yang halal itu, apakah itu bagian dari yang tadi menghalalkan dan mengharamkan? Oke. Jadi begini Pak, ajakan memboikot. Ya, kita tahu halal dan haram itu hak prerogatif Allah, hak Allah murni. Kita nggak boleh menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah, karena alam ini milik Allah. Maka dia yang berhak mengatakan boleh atau tidak boleh. Tapi dalam hal ekonomi berarti maslahat. Ini bukan masalah makanannya, tapi masalahnya maslahat. Ya, siasat, politik. Rasulullah pernah diboikot oleh orang-orang musyrikin. Tujuannya adalah siasat, melemahkan Rasulullah waktu itu. Maka pemboikotan kepada musuh, baik itu ekonomi, baik itu persenjataan, baik apapun itu, dalam bab siasat sebenarnya boleh. Karena tujuannya apa? Melemahkan musuh. Tetapi permasalahan berikutnya Pak, siapa yang mengambil komando kita lemahkan musuh? Apakah setiap kelompok mengambil komando masing-masing? Atau memang pemerintah yang punya statement dan punya kekuatan ini? Maka yang benar ini adalah hak pemerintah. Kalau setiap kelompok punya argumen masing-masing, saya bilang haram, ayo jamaah semuanya boikot. Akhirnya jamaah saya melihat orang lain yang nggak boikot, wah itu mah bukan orang Islam. Sampai maaf Pak, ya itu terang saja. Di depan Masjidil Haram masih jual McD dan KFC. Orang kita, orang Indonesia itu udah ribut aja nih, kenapa KFC? Ini memang beda, kita kan beda pemerintah sama mereka. Pemerintah mereka tidak mengharuskan memboikot. Lalu apakah berarti mereka lebih lemah dari kita Ustaz? Jangan juga membangun loyalitas agama seperti itu, belum tentu juga. Sekali lagi, itu kan cuma siasat, taktik, cara politik yang dianggap. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah pasti itu benar? Apakah cara itu pasti melemahkan? Ini kan menjadi masalah. Tapi kalau ternyata pemerintah bilang, pemerintah menegaskan bagi negara atau rakyat boikot ini untuk melemahkan mereka. Lalu kita mentaati pemerintah, bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, bukan. Mentaati pemerintah, boleh, itu siasat. Allah. Tapi kalau tidak ada,
Maka kita bilang tadi, siapa yang berhak untuk memberikan komando ini? Yang memberikan komando adalah hakim, orang yang memiliki hukumah pemerintah. Allah, silakan. Untuk posisi anak angkat tadi apakah sama dengan anak sambung nggak? Masalah waris misalkan anak angkat tidak berhak atas waris itu anak sambung itu. Anak sambung tidak mendapatkan warisan, tapi anak sambung menjadi mahram. Anak sambung menjadi mahram. Ya, kapan dia akad saja dengan ibunya, anak itu menjadi mahram. Dalam sisi mahram, kalau tadi kan kalau anak angkat tidak akan menjadi mahram kecuali disusukan seperti itu. Nah, masalah penyusuan juga saya ingin, kalau dia sudah besar gimana disusuinya Ustaz? Ya di sini pun terjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan berikan di gelas walaupun sudah besar. Ada yang mengatakan tidak. Ya. Tapi kalau anak angkat, anak sambung, jelas dia tidak mendapatkan juga harta warisan, tapi dia menjadi mahram. Allah. Ya silakan Pak, yang paling belakang silakan. Ini Ustaz, masalah mengharamkan dan menghalalkan makanan itu. Iya. Gimana kalau masalah penyakit? Kita kan biasanya kalau ke dokter nih, katakan asam urat gitu. Iya. Itu nggak boleh makan kacang-kacangan. Kalau kita dulu kata dokter itu gimana hukumnya? Oke. Iya Pak. Benar, ini pertanyaannya benar. Karena kalau cuma memahami, menghalalkan dan mengharamkan, berarti kita jadikan dokter tuan. Ingat, yang kita maksud tadi adalah menghalalkan dengan keyakinan itu lebih baik daripada apa yang Allah haramkan. Jadi kembali tadi kan kisahnya, Allah mengharamkan apa? Bangkai. Tiba-tiba orang musyrikin berjidal, enggak, bangkai itu enggak apa-apa. Lalu kata Allah, kalau kalian ikuti mereka, kalian termasuk orang musyrikin. Jelas seperti itu. Jadi sekarang kalau kedokteran mengatakan jangan makan, bukan kita mengharamkan, tapi menjaga diri dari mudaratnya. Itu bentuk dari pengobatan, bentuk dari pengobatan, dan itu diperbolehkan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan betapa banyak arti makna ya, betapa banyak obat yang sebenarnya mujarab menjadi tidak bermanfaat ketika pantangannya tidak diperhatikan. Ya dia makan obat asam urat, tapi habis itu dia makan bayam lagi kan begitu. Habis itu makan lagi obat asam urat, ya sama aja pemicunya dia makan juga. Jadi itu tidak termasuk, itu ya itu tetap diperbolehkan. Cuma sedikit lagi Pak, maaf. Boleh nggak kita berlebih-lebihan dalam mengatakan makanan yang halal? Gorengan tuh racun. Gorengan kok racun sih? Iya Ustaz, gorengan tuh racun. Isinya jangan, Anda khawatir kita mencela makanan. Kamu nggak mau, kamu anggap nggak sehat, tinggalkan. Jangan kamu katakan racun. Apalagi gula itu lebih bahaya daripada narkoba. Subhanallah. Jangan. Ya gula, kalau lebih bahaya daripada narkoba. Tapi bisa penyakit ini, penyakit. Kalau seandainya lebih bahaya dari narkoba itu haram. Gula itu nggak boleh diharamkan. Nggak boleh. Ya, tapi saya mau mengurangi gula, silahkan. Kamu mengurangi gula, mengurangi tepung, mengurangi gorengan, silahkan. Tapi kamu bilang dia racun, jangan. Itu bahasa yang nggak pantas. Rasulullah SAW ta'amu qattu. Ini hadap. Rasulullah tidak pernah mencela sedikit pun makanan. Kalau dia mau dia makan, kalau dia tidak mau dia tinggalkan. Itu adab Rasulullah. Ini ada makanan, dia nggak mau, dia nggak ngomong, dia tinggalin. Kita ada makanan, kita nggak mau, kita celak, tetap kita makan. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Jangan. Makanan yang udah kita celak, ini udah kita celak-celak nih makanan kita makan, masukin perut kita. Nggak baik. Baca Bismillah. Katanya Bismillah. Kalau kamu pengen baca Bismillah selama di halal. Sampai Bismillah ya Allah baik. Begitu. Silakan dia katakan. Ya Pak. Untuk waris ada orang tua punya dua anak, satu anak satu anak waris. Ya anak orang dari hayatnya orang tua tersebut suruh wasiat ya. Bermaksudnya untuk adil supaya anak angkat ada sekian, anak juga sekian. Posisinya bagaimana? Kadang ada beberapa kasus menjadi perdebatan. Oke. Anak angkat ada, anak kandung ada. Ketika orang tua meninggal, dia tulis wasiat berikan kepada anak
angkat. Maka jawabannya wasiat hukum asalnya ditunaikan jika tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana wasiat yang bertentangan dengan syariat? Ketika anak waris lebih dari sepertiga dapatnya, itu nggak boleh. Atau anak angkat dikasih lebih sepertiga dari harta. Karena wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Contoh, dia punya anak laki-laki satu, kandung, punya anak angkat satu juga meninggal, harusnya harta kemana? Jatuh ke anak laki-laki. Ini kan banyak, ibunya dapat 1/8, lebihnya ke anak laki-laki. Tapi dibagi dua, bagi dua kan bukan sepertiga, setengah, nggak boleh. Dia cuma dapat sepertiga, 2/3-nya buat anak kandung, seperti itu, ya. Jadi boleh ditunaikan selama tidak melanggar syariat warisan. Apalagi kalau ini nggak tahu benar bagaimana, anak kandungnya nggak pernah ngurus dia, anak kandungnya durhaka sama dia, yang ngurus dia malah anak angkatnya. Dia wasiatkan semua harta saya buat anak angkat, itu nggak ditunaikan. Sepertiga saja buat anak angkat, lebihnya dikembalikan kepada ahlul waris. Ya, ada lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Anak waktu masih kecil tuh anak mama ingatnya. Allah ya rahmat, semoga Allah rahmati. Ibu saya menikah lagi, kemudian saya punya bapak sambung. Ketika dewasa saya didaftarkan sekolah, kemudian sebagai bapak didaftar itu bapak saya sambung. Sampai saya dewasa, sampai bekerja, tetap dokumen itu bapak saya sambung. Jadi gini, Pak, ada contoh begini, ya, Abdul Muttalib. Ada beberapa kasus seorang sahabat itu dia anak tiri dari sahabat yang lain, tapi dia dikatakan anak. Pernah dalam beberapa kasus seperti itu. Bahkan ada beberapa kasus Ali dipanggil anak Rasulullah. Ya Rasulullah, ada yang ini anak. Tapi anak di sini kata para ulama bukan anak secara nasab, tapi anak secara tajawuzan, secara istilah aja, karena dia memang dididik terus sama Rasulullah. Tapi secara nasab tidak. Nah, ini memang sering terjadi bagi anak tiri, yang betul apalagi sampai dibesarkan, dididik, ya, itu dikatakan anak. Kalau batasannya seperti sahabat sebagian mengatakan pamannya adalah ayahku. Siapa itu? Ayahku. Padahal paman. Ya, itu tajawuzan namanya. Tajawuzan itu dalam rangka orang sebenarnya yang dengar pun tahu maksudnya paman, tapi ayah. Yang seperti itu masih dimaafkan. Tapi yang kita maksud tadi betul-betul menghilangkan nasab ayah kandung, bahkan tidak memberitahu nasab ayah kandung. Itu yang betul-betul tidak boleh dalam Islam. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah berlalu, ya sebenarnya tetap kalau nama akte dan semisalnya itu dinasabkan harus kepada bapak kandung. Tapi kalau ditanya, umpamanya saya punya anak tiri, ditanya ini siapa? Anak saya. Maksudnya anak kandung, ya bukan anak tiri, tapi anak tajawuzan, itu masih diperbolehkan, Pak. Seperti itu. Begitu juga dia ketika ditanya, itu siapa? Abiku. Bukan abi kandung, tapi abi tiri, tajawuzan kata para ulama. Itu ada di zaman para sahabat. Sebagian mereka seperti itu. Rasulullah SAW ketika dengan anaknya Musalamah, Rasulullah mengatakan ya bunai, ya gulam, wahai anak. Tajawuzan, cuma sebagai tajawuzan itu bahasa kita apa ya? Hanya sekedar kalimat yang tidak meyakini keadaan itu, yaitu diperbolehkan. Allah, tapi yang tidak diperbolehkan itu tadi sampai menghilangkan nasab ayahnya, menyembunyikan nasab ayahnya, atau betul-betul dia menasabkan bukan kepada ayahnya dan melupakan ayahnya, itu tidak boleh. Allah. Cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.